Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, legenda tentang genderuwo selalu menghantui penduduknya. Legenda itu mengisahkan makhluk gaib besar, berbulu hitam pekat, dan bermata merah yang menghuni hutan dan menuntut tumbal dari siapa saja yang berani mengganggu wilayahnya. Cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi peringatan bagi semua yang tinggal di desa itu. Bima, seorang pemuda desa, selalu menganggap cerita tersebut hanyalah mitos belaka. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia gaib hanyalah hasil dari imajinasi manusia yang takut pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Penasaran, ia memutuskan untuk menantang cerita itu. Pada suatu malam, tanpa sepengetahuan penduduk desa, Bima memasuki hutan yang selama ini ditakuti semua orang. Ia membawa obor kecil dan berjalan ke dalam kegelapan dengan tekad kuat. Hutan terasa sunyi, namun perlahan suara-suara aneh mulai terdengar, langkah berat yang menggema dari arah tak tentu. Di antara pepohonan, sosok besar dengan mata merah menyala muncul. Genderuwo. Bima terpaku. Ketakutan yang sebelumnya tak ia percayai kini menjadi nyata. Makhluk itu mendekat, tubuhnya menjulang, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Sejak pertemuan itu, hidup Bima berubah selamanya. Genderuwo menuntut tumbal sebagai harga dari kesalahan Bima yang telah berani memasuki wilayahnya. Ketakutan mulai mencekam desa ketika penduduknya satu persatu menghilang secara misterius. Bima, yang tak kuasa menolak tuntutan genderuwo, tahu bahwa setiap orang yang hilang adalah hasil dari kesepakatan gelap yang telah dibuatnya. Rasa bersalah menyelimuti dirinya, namun ia tak berani menentang genderuwo. Setiap malam, tawa seram makhluk itu menggema di pikirannya, mengingatkan bahwa lebih banyak nyawa harus dikorbankan. Ketika desas-desus menyebar tentang pengorbanan yang diminta genderuwo, Bima mulai merasa terasing. Penduduk desa mulai curiga bahwa ada yang salah dengan dirinya. Mata-mata penuh ketakutan selalu mengawasinya. Bima merasa terperangkap, dihantui oleh keputusan yang tak bisa ia hindari. Makhluk itu semakin menuntut lebih. Dalam pikirannya, hanya satu nama yang muncul, seseorang yang sangat ia sayangi, ayahnya sendiri. Bima tahu bahwa genderuwo menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar korban acak. Makhluk itu menginginkan tumbal yang memiliki ikatan khusus dengan Bima. Ayahnya, yang selama ini tak pernah percaya pada tahayul atau legenda, tak menyadari bahaya yang mengintai. Pikiran Bima dipenuhi dengan pertarungan batin. Apakah ia akan mengorbankan ayahnya sendiri atau mencoba melawan makhluk gaib itu? Pada suatu malam yang sunyi, ketika bayang-bayang hutan terlihat jelas dari jendela rumahnya, Bima tahu bahwa waktu semakin dekat. Genderuwo menuntut kepatuhan. Namun, dalam kepanikan dan keputusasaan, Bima mulai teringat cerita lama tentang cara mengusir makhluk gaib. Ia mengumpulkan keberanian dan menyiapkan daun kelor, salah satu benda yang dipercaya mampu melawan kekuatan jahat. Ketika malam semakin larut, Bima pergi ke hutan, membawa daun kelor dan obor sebagai senjata terakhirnya. Hutan terasa mencekam, dan genderuwo muncul dari kegelapan, lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. Bima melangkah maju dengan jantung berdebar, rasa takut menyelimuti dirinya. Namun, saat genderuwo mendekat, Bima melemparkan daun kelor ke arah makhluk itu. Genderuwo meraung kesakitan, tubuhnya yang besar berguncang sebelum perlahan memudar ke dalam kegelapan.
keheningan hutan kembali. Namun Bima tahu bahwa ini bukanlah akhir. Meskipun genderuwo pergi, kegelapan itu masih mengintai, menunggu kesempatan berikutnya. Malam itu, Bima berhasil menyelamatkan desanya. Tetapi ia sadar bahwa genderuwo tidak akan pernah benar-benar hilang. Hutan tetap menjadi tempat yang terkutuk, dan pertempuran antara manusia dan makhluk gaib akan selalu berlanjut, generasi demi generasi. Setelah malam itu, meskipun genderuwo tampak telah menghilang, ketenangan di desa tidak pernah benar-benar pulih. Bima, meskipun telah berhasil mengusir makhluk itu untuk sementara waktu, tidak bisa mengusir bayang-bayang rasa bersalah yang selalu membayangi pikirannya. Warga desa mulai merasa lega karena tidak ada lagi orang yang menghilang secara misterius, tetapi mereka masih merasakan aura gelap yang menyelimuti desa. Bima, yang kini menyadari bahwa tindakannya belum sepenuhnya membebaskannya dari ancaman genderuwo, mulai terasing lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil di desa selalu diiringi bisikan-bisikan ketakutan dari para penduduk. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan, tetapi mereka merasa bahwa Bima membawa sesuatu yang kelam. Hari-hari berlalu, dan Bima semakin sering mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Terkadang, ia mendengar gemuruh tawa genderuwo yang menggema di antara pepohonan, seakan makhluk itu sedang menunggu. Terkadang, ia melihat bayangan hitam besar melintasi batas hutan di tepi desa, menatapnya dari kejauhan. Namun, yang paling mengganggu adalah mimpinya. Dalam setiap tidurnya, Bima selalu dibawa kembali ke hutan, bertemu genderuwo dalam kegelapan, di mana makhluk itu terus menuntut lebih banyak korban. Sampai pada suatu malam, mimpi itu berubah menjadi mimpi yang lebih nyata dari biasanya. Bima melihat dirinya berdiri di tengah desa yang terbakar, dengan penduduk desa berlarian, berteriak meminta tolong. Genderuwo muncul dari dalam api, raksasa dan penuh kebencian. Kali ini, makhluk itu tidak hanya menuntut tumbal, ia datang untuk menghancurkan seluruh desa. Dalam mimpinya, Bima melihat wajah-wajah yang ia kenal, penduduk desa, ayahnya, dan dirinya sendiri, semua ditelan kegelapan. Ketika Bima terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya, ia sadar bahwa ini bukan lagi sekadar mimpi. Sesuatu telah berubah. Genderuwo tidak hanya menunggu di hutan, tapi kini ia telah menjadi bagian dari Bima, selalu mengintai di balik pikirannya, menunggu untuk mengambil alih. Ketakutan akan bencana yang ia lihat dalam mimpinya membuat Bima mengambil keputusan yang berat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri ini adalah dengan kembali ke hutan dan menghadapi genderuwo untuk terakhir kalinya. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, dan ia tidak bisa membiarkan desa hancur seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Pada malam yang tenang, tanpa memberitahu siapapun, Bima kembali melangkah ke hutan, membawa daun kelor dan peralatan yang diakininya bisa melindunginya dari genderuwo. Kali ini, hutan terasa lebih gelap, lebih sepi, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti gema di antara pepohonan yang tinggi dan rapat. Angin dingin yang berhembus membawa aroma busuk yang mengerikan, seakan alam tahu bahwa pertemuan terakhir akan segera terjadi. Di tengah hutan, genderuwo menunggunya. Makhluk itu lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Cahaya dari mata merahnya menembus kegelapan, dan tubuh besarnya tampak menyatu dengan bayangan pepohonan.
Bima merasakan hawa dingin yang menakutkan menyelubungi dirinya. Namun kali ini ia tidak melarikan diri. Ia telah bersiap. Dalam keheningan hutan, genderuwo tidak bergerak. Bima merasa jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya sudah bulat. Ia tahu ini adalah momen penentuan. Tanpa ragu, Bima mulai menaburkan daun kelor di sekitarnya, membentuk lingkaran perlindungan. Genderuwo tampak terdiam sejenak, matanya menyala dengan amarah yang dalam. Namun, tak seperti sebelumnya, kali ini genderuwo tidak mundur. Ia menggeram, suaranya seperti guntur yang menggetarkan tanah. Lingkaran perlindungan itu tampaknya tidak cukup kuat. Dengan kecepatan yang tak terduga, genderuwo menerobos maju, menghancurkan daun kelor dan menerjang Bima dengan kekuatan yang luar biasa. Bima terhempas ke tanah, tubuhnya terasa lemas. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, tapi di tengah rasa sakit itu, ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Bima mengeluarkan senjata terakhirnya, sebuah jimat kuno yang diwariskan keluarganya, dipercaya mampu menyegel kekuatan gaib yang paling kuat sekalipun. Jimat itu berkilauan di bawah cahaya rembulan yang terselip di antara dedaunan, dan genderuwo, untuk pertama kalinya, menunjukkan rasa takut. Makhluk itu mundur perlahan, namun kali ini Bima tidak memberinya kesempatan. Dengan kekuatan yang tersisa, ia menancapkan jimat itu ke tanah di hadapannya, mengunci genderuwo di dalam lingkaran gaib. Raungan kesakitan genderuwo menggema di seluruh hutan. Suaranya begitu mengerikan hingga pepohonan tampak bergetar. Perlahan, tubuh besar dan menakutkan itu mulai memudar, ditelan oleh cahaya jimat. Kegelapan yang selama ini menyelimuti desa mulai tersapu pergi. Setelah semuanya selesai, hutan kembali sunyi. Genderuwo lenyap, dan Bima terjatuh ke tanah, kelelahan. Malam itu, ia tahu bahwa ancaman telah berakhir. Tapi di dalam hatinya, ia sadar bahwa jejak genderuwo akan selalu ada. Makhluk itu mungkin telah pergi, tapi bayangannya akan terus menghantui desa dan dirinya, sebagai pengingat bahwa kegelapan selalu mengintai, menunggu saat untuk kembali. Setelah Bima berhasil mengusir genderuwo dengan jimat kuno, desa kembali ke kehidupan sehari-hari yang tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang masih menghantui pikiran Bima. Meski genderuwo telah lenyap, ia merasakan kehadiran yang mengintai, seolah-olah makhluk itu masih ada di antara bayang-bayang. Beberapa minggu berlalu, dan tidak ada tanda-tanda gangguan lebih lanjut. Penduduk desa, meski masih menyimpan rasa takut, mulai melupakan teror yang pernah mengancam mereka. Namun, Bima tetap waspada. Mimpi buruk terus menghantui malam-malamnya, membawa gambaran hutan yang lebih gelap, penuh dengan suara-suara mengerikan yang tidak pernah bisa ia lupakan. Pada suatu malam, mimpi Bima berubah lebih buruk. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan-bayangan hitam berkumpul di sekitar desa, dengan genderuwo berdiri di tengah-tengah mereka. Makhluk itu tampak lebih besar, lebih kuat, dan lebih haus darah. Suaranya menggema dalam mimpi, berbicara dalam bahasa yang tak bisa dipahami Bima, namun membawa teror yang mendalam. Bima terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal-sengal, dan ia tahu bahwa ini adalah peringatan. Bima mulai menyadari bahwa mungkin genderuwo tidak pernah sepenuhnya pergi. Makhluk itu mungkin telah kalah dalam satu pertempuran,
tetapi tidak dalam perang. Bima merasa bahwa Genderuwo telah meninggalkan jejak kekuatan gelap yang lebih besar di baliknya, sesuatu yang menunggu waktu untuk kembali menyerang. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mengunjungi orang-orang tua di desa, para tetua yang masih mengingat kisah-kisah lama tentang Genderuwo. Mereka memberitahu Bima bahwa ada legenda yang lebih kelam di balik makhluk itu. Genderuwo tidak hanya sekadar makhluk gaib yang meminta tumbal, melainkan bagian dari kegelapan purba yang lebih besar, yang selalu menunggu untuk menguasai dunia manusia. Setiap kali ia diusir, Genderuwo akan kembali lebih kuat, kecuali jika seseorang menemukan cara untuk memutus siklus kutukan yang mengikatnya ke dunia ini. Bima merasa terjebak dalam lingkaran takdir yang mengerikan. Satu-satunya harapan adalah mempelajari lebih dalam tentang legenda itu dan mencari cara untuk menghancurkan Genderuwo sekali dan untuk selamanya. Namun, tugas ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kutukan Genderuwo telah tertanam dalam hutan dan desa selama berabad-abad, dan Bima tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi lebih dari sekadar makhluk itu. Dalam pencarian jawabannya, Bima menemukan petunjuk bahwa ada sebuah tempat suci di dalam hutan, jauh lebih dalam dari tempat di mana ia pertama kali bertemu Genderuwo. Tempat itu dikatakan menyimpan kekuatan suci yang bisa mengunci makhluk-makhluk gaib secara permanen, tetapi hanya sedikit yang berani mencarinya, dan banyak yang hilang tanpa jejak. Tanpa ragu, Bima memutuskan untuk pergi ke sana. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan Genderuwo dan memastikan desa tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Malam itu, ia mengemasi barang-barangnya, membawa jimat yang telah menyelamatkannya, dan berangkat ke dalam hutan yang lebih gelap dari sebelumnya. Perjalanan Bima dipenuhi dengan rasa takut dan waspada. Setiap suara di hutan terdengar seperti ancaman, setiap bayangan seakan mengintainya. Namun, ia tidak bisa mundur. Di kejauhan, ia bisa merasakan kehadiran Genderuwo, menunggu kesempatan untuk kembali. Saat ia semakin dalam ke dalam hutan, udara semakin dingin, dan pepohonan semakin padat, seolah-olah alam sendiri menolak kehadirannya. Di tengah perjalanan, Bima tiba di sebuah runtuhan kuno yang tersembunyi di balik pepohonan raksasa. Tempat suci yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda ternyata nyata. Namun, tempat itu tampak tak terawat dan penuh dengan simbol-simbol misterius yang diukir pada dinding batu. Suasana di sana begitu tegang, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Bima melangkah masuk, hatinya dipenuhi dengan tekad dan ketakutan. Di dalam reruntuhan itu, ia menemukan altar kuno yang diakini sebagai tempat di mana kekuatan suci bisa memenjarakan Genderuwo selamanya. Namun, untuk melakukan itu, Bima harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, jiwanya sendiri atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Di saat itu, Genderuwo muncul, wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Makhluk itu tahu bahwa Bima berusaha menghancurkannya, dan ia tidak akan membiarkannya. Pertarungan terakhir antara manusia dan makhluk gaib dimulai, dan nasib desa, hutan, serta kehidupan Bima terletak pada hasilnya. Pertarungan di reruntuhan kuno itu dimulai dengan keheningan yang mencekam. Genderuwo berdiri di hadapan Bima. Sosoknya yang raksasa menutupi langit malam yang tampak dari celah-celah pepohonan di atas. Udara di sekeliling mereka terasa tebal, seperti hutan itu sendiri menahan napas menunggu hasil dari konfrontasi terakhir ini.
Genderuwo mendekat, matanya yang merah menyala menatap Bima dengan kebencian yang tak terlukiskan. Giginya yang tajam tampak mengerikan saat makhluk itu menyeringai, seolah menikmati ketakutan yang memancar dari Bima. Namun, Bima tidak mundur. Dengan jimat kuno yang masih tergenggam erat di tangannya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan makhluk itu selamanya. Namun, kekuatan jimat saja tidak cukup. Legenda yang ia dengar dari para tetua desa mengatakan bahwa kekuatan tempat suci ini hanya bisa diaktifkan dengan pengorbanan yang besar, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nyawa manusia. Bima harus memilih, apakah ia bersedia mengorbankan dirinya sendiri atau mencari cara lain untuk melawan makhluk gaib ini. Genderuwo tiba-tiba mengayunkan cakar panjangnya ke arah Bima. Dengan refleks yang cepat, Bima menghindar, namun cakar tajam itu berhasil merobek sebagian pakaiannya. Darah menetes dari luka di lengannya, tetapi ia tetap teguh. Makhluk itu meraung, suaranya seperti guntur yang mengguncang bumi. Hutan di sekeliling mereka tampak hidup, dengan angin kencang dan pepohonan bergoyang liar seolah menari dalam kemarahan genderuwo. Bima memejamkan matanya sejenak, mencoba mengingat kembali semua yang ia pelajari. Altar suci yang ada di depannya adalah kunci untuk mengurung genderuwo. Tetapi bagaimana caranya? Dalam momen singkat itu, ia menyadari bahwa bukan sekadar nyawanya yang harus ia korbankan, melainkan bagian dari jiwanya, rasa takut, kebencian, dan kegelapan yang selama ini disimpan di dalam dirinya. Genderuwo melangkah maju, mendekati Bima dengan niat untuk menghancurkannya. Namun, saat makhluk itu hampir menerjang, Bima berlutut di depan altar, meremas jimatnya dan mulai berbicara dalam hati. Ia melepaskan semua rasa takut yang selama ini menghantuinya, menyingkirkan segala kebencian dan rasa bersalah yang menumpuk sejak pertemuan pertamanya dengan genderuwo. Ia berdoa, memohon pada kekuatan suci altar untuk menerima jiwanya yang kini murni, tanpa kegelapan. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari altar. Cahaya itu menyinari seluruh reruntuhan, menyapu hutan yang gelap dan menghentikan langkah genderuwo. Makhluk itu meraung keras, matanya yang merah menyala kini dipenuhi dengan ketakutan. Bima tetap diam, membiarkan cahaya itu melingkupinya, merasakan kekuatan suci dari altar mulai bekerja. Genderuwo mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya tertahan oleh sinar tersebut. Semakin keras makhluk itu berjuang, semakin kuat cahaya itu menahannya. Dalam momen yang mengerikan, tubuh genderuwo mulai memudar, ditarik ke dalam cahaya yang memancar dari altar. Raungannya berubah menjadi jeritan melengking yang bergema di seluruh hutan, menandakan akhir dari kekuatan jahat yang selama ini menghantui desa. Tubuh besar dan berbulu makhluk itu lenyap, hanya menyisakan keheningan yang dalam dan damai. Bima jatuh terduduk di tanah, kelelahan menguasainya. Cahaya dari altar perlahan meredup, dan malam kembali menjadi tenang. Tidak ada lagi rasa takut yang menyelimuti udara. Genderuwo telah pergi, kali ini untuk selamanya. Reruntuhan kuno itu kini menjadi tempat yang damai, dan kekuatan gelap yang pernah menguasai hutan sudah sepenuhnya hilang. Setelah beberapa saat, Bima bangkit. Dengan tubuh lelah, ia kembali berjalan keluar dari hutan, menuju desa. Fajar mulai menyingsing di cakrawala, menandakan dimulainya hari baru. Ketika Bima tiba di desa, ia disambut dengan keheningan yang tenang.
Penduduk desa tidak tahu apa yang telah terjadi malam itu, tetapi mereka merasakan bahwa kegelapan yang selama ini mengintai mereka telah lenyap. Bima berdiri di depan pintu rumahnya, menatap ke arah hutan yang kini terlihat lebih damai dari sebelumnya. Meskipun luka di tubuhnya masih terasa, ia tahu bahwa pertempurannya telah berakhir. Genderuwo tidak akan pernah kembali lagi, dan desa kini bebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad. Namun, di dalam hatinya, Bima tahu bahwa kegelapan di dunia ini tidak pernah benar-benar hilang. Ada makhluk lain, kekuatan lain, yang selalu menunggu di tempat-tempat yang tersembunyi. Tetapi untuk saat ini, ia merasa damai. Ia telah mengalahkan genderuwo, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Desa kembali tenang, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, legenda tentang Bima dan genderuwo akan selalu dikenang, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan bahwa di balik kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa mengalahkannya, jika seseorang cukup berani untuk menghadapi ketakutan terdalamnya.